tempat ini malam ini. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melanie Mario. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan materi pada pertemuan ke-9, yaitu limit. Sebelum masuk ke dalam materi, di sini kami telah membuat beberapa kesepakatan yang akan kami terapkan selama proses diskusi berlangsung. Yang pertama, materi akan disampaikan secara bergantian oleh pemateri. Jadi kami harap teman-teman semua tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami setiap materi yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, sesi tanya jawab akan dibuka pada saat pemateri selesai menyampaikan materinya, dan teman-teman tidak diperbolehkan bertanya pada saat pemateri masih menyampaikan materinya. Untuk berikutnya, kami hanya menerima 1-2 pertanyaan selama sesi tanya jawab dibuka, karena di sini kami presentasi terikat dengan waktu. Jadi untuk teman-teman semua yang masih memiliki pertanyaan tambahan, nanti kami akan buka sesi terakhir di akhir materi. Nanti kami akan buka sesi lagi untuk pertanyaan-pertanyaan tambahan. Oke, untuk selanjutnya kita langsung ke dalam materi. Materi pertama akan disampaikan oleh teman kita Cindy. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, definisi limit. Secara umum, definisi limit adalah nilai hampiran suatu variabel oleh bilangan real. Oke, jadi limit ini maksudnya itu nilai yang didekati oleh suatu fungsi ketika x mendekati suatu angka tertentu. Untuk bentuk umumnya, ada spidol nggak? Di itu? Izin buka ya Pak? Iya. Ada. untuk bentuk umumnya itu limit x pada saat x mendekati a sama dengan L. Ini untuk bentuk umumnya. Yang artinya x itu x makin dekat ke a, nilai fungsi fx itu makin dekat ke L meskipun x tidak sama dengan a. Oke, di sini ada contoh soal. Sini diketahui fx di sini kan x mendekati 2, x mendekati 2 sama dengan 3x plus 1. Nah, di sini kita pakai tabel. Nah, kenapa kita pakai tabel? Sini kita pakai pemahaman intuitif. Intuitif itu pemahaman yang berarti kita melihat bagaimana nilai suatu fungsi bergerak saat x mendekati suatu angka. Oke, kita lanjut ke tabel. Di sini tabel kita tulis x. Sini 1,9. Nah, 1,9 itu bisa kita lihat perilaku fungsi pada saat nilai x mendekati 2 dan sisi kiri. Jadi kita ambil nilai yang sedikit kurang dari 2, yaitu kita ambil sekitar 0,1. Jadi 1,9. Nah, selanjutnya sama aja penjelasan kita tadi dengan kurang 0,1, jadi 1,99, 1,9, 1,99,
Untuk 2 dari 2 ke atas itu sama, naik 0,1. Nah, di sini fx-nya 6,7. Nah, hitungannya itu seperti ini. 3x plus 1. Sini 1,9. Jadi 3 dikali 1,9 tambah 1 itu hasilnya 6,7. 6,7. Nah, untuk dihitungnya sama, semuanya seperti ini pakai bentuk umum soal yang ini. Nah, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa fx menuju 7 saat x mendekati 2 baik dari kiri maupun kanan. Karena limit kiri dan kanan ada dan bernilai sama. Maka limit fx 3x tambah 1 x mendekati 2 ada. Dengan demikian, jadi untuk kita mendapatkan angka 7 hitungannya itu sama seperti ini. 3x tambah 1 berarti 3 kali 2 tambah 1. 3 kali 2 6 tambah 1 7. Oke. Ini untuk contoh soalnya. Ada yang bertanyakan? Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kami menerima 1 sampai 2 pertanyaan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Budi, silakan. Itu kenapa 0,1? Tadi kan 0,1 ya, kurang dari itu harus kenapa 0,1? Jadi kenapa 0,1 kan? Apakah x-nya kan mendekati x-nya kan mendekati 2 kan? 0,1 tuh karena dari 1,9 ke 2 nya ini itu tuh lebih dekat. Jadi mempersingkat tabelnya. Jadi cari yang paling dekat. Iya, dia bisa turun 1 juga, bisa turun ke 0,1. Yang penting dia paling mendekati dengan angka 2. Karena kan ini kan kita kan x-nya itu kan mendekati 2 kan, berarti hasilnya ini 7. Yang diambil hasilnya itu yang ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan? Udah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu cara menghitung limit. Cara menghitung limit sendiri akan disampaikan oleh saya. Untuk yang pertama, di sini ada substitusi langsung. Sini mampu.
sama dengan 3. Nah, yang kedua ada pemfaktoran. Kita masuk ke contoh soal. Limit x mendekati 3 sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, berikutnya ada limit di bawahnya ada x min 3 kali x plus 3. X min 3 kali x plus 3 itu kita dapat dari pemfaktoran pembilang ya. Pembilangnya kita faktorkan dengan menggunakan rumus A min B kali A plus B. Oh, di sini A kuadrat plus B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B ya. Jadi kita turunkan X min 3 kali X plus 3. 3 ini adalah akar dari 9. Nah, pembilangnya atau penyebutnya kita turunkan X min 3. Oke, di sini bisa kita lihat pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama, jadi kita coret. Lalu kita turunkan lagi X plus 3 sama dengan nilai X kita substitusikan langsung. Di sini nilai X adalah 3 ya. Jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Sama. Untuk slide selanjutnya, di sini ada perkalian faktor sekawan. Perkalian faktor sekawan, limit x mendekati 4 sama dengan x min 4 per akar x min 2. Pakai akar x plus 2 karena di sini soalnya kan di sini kan perkalian faktor perkalian sekawan ya. Nah, di sini penyebut dan pembilang akan kita samakan, jadi kita akan mencari sekawan dari penyebutnya. Nah, cara mencari rumus mencari perkalian sekawan yaitu sama kayak yang tadi, A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sekawan dari negatif adalah positif. Nah, ini adalah sekawan dari penyebutnya. Nah, di sini untuk selanjutnya kita akan masuk mengalihkan penyebut dan sekawannya. Jadi pembilangnya kita turunkan x min 4 kali akar x plus 2. Oke, pembilangnya kita turunkan. Sekarang kita kalikan penyebutnya. Nah, kita kalikan penyebutnya menggunakan rumus ini, maka kita akan menghasilkan x min 4. Nah, di sini penyebut dan pembilang memiliki nilai yang sama, jadi langsung kita coret saja. Nah, pembilangnya akan kita turunkan akar x plus 2 sama dengan, langsung kita substitusikan saja. Di sini nilai x sama dengan 4 ya. Jadi akar 4 plus 2 sama dengan 2 plus 2. Akar dari 4 adalah 2,
2 plus 2 sama dengan 4. Hasil akhirnya adalah 4. Oke, untuk materi cara menghitung limit sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Teman-teman, ada yang ingin bertanya? Udah? Muti, ada yang ingin ditanyakan? Gak apa-apa, tanyain. Tanyain aja. Iya. Tanya aja. Yang di depan nanyain aja ke sini. Silakan. Dari soal Oh, apa? iya, silakan. Itu kan yang rumus katanya rumusnya itu ya. Iya. Kan tiba-tiba jadi akar X min 2 akar X plus 2. Nah, yang ini ya. Iya. Ini kita mencari sekawan. Nah, di sini kan penyebut pembilang dan penyebutnya kan akar X min 2. Nah, sekawan kita akan mencari sekawan dari akar X min 2. Sekawan dari minus adalah. Bentar, yang di sini nggak kelihatan. Oh iya, maaf. Nah, caranya gimana? Nih, tadi teman kita nanya kenapa di sini kita pakai akar X plus 2. Ya. Nah, di sini kita gunakan rumus ini. Nah, di sini kan A ini adalah nilai X ini adalah nilai A. Ini nilai A dan ini nilai ini deh. Ini nilai A dan ini nilai B. Jadi mana? Bentar. Untuk mencari sekawan dari X akar X min 2. Nah, ini A itu adalah X dan B itu adalah 2. Nah, di sini negatif itu sekawannya dari positif. Dengan menggunakan rumus ini ya. Jadi, sekawan dari akar X min 2 adalah ini nilai akar X plus 2. Jadi ini kita gunakan rumus ini ya. Jadi kita bisa menghasilkan akar X plus 2. Ada lagi? Masih ada? Jadi ini bagi kayak minus di lawannya plus gitu. Iya. Jadi kita gunakan rumus ini ya. Nanti kita akan dapat seperti ini. Karena kita mau pindah luas juga kan? Iya. Pindah luas ke sini. Jadi kan dari bawah ke sini kan jadinya plus. Kalau misalkan ininya plus, pindah luas ke sini dan jadinya minus. Ya, dari situ. Oke. Bismillah. Muti ada yang ingin ditanyakan nggak? Dan tadi kayaknya dia ingin nanya deh. Udah? Gak apa-apa teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan kita belajar sama-sama. Yang faktor skala sudah pada ngerti kan ya? Substitusi langsung. Pemfaktoran Udah. Kasih soal aja udah tahu siapa yang mau. Nah, kita di sini pakai waktu. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nanti di akhir ini kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Tapi nanti saat dipersilakan. Ya, untuk materi selanjutnya kita masuk di kaidah-kaidah limit. Oke, untuk kaidah-kaidah limit sendiri yang pertama akan disampaikan teman kita.
contohnya di sini ada limit x-nya 3 sama dengan 3. Nilai limitnya itu sama yang didekati oleh x, yaitu 3. Paham? Jadi beda ya konstanta dan Identitas. konstanta dan identitas. Kalau konstanta adalah konstanta itu sendiri, sedangkan identitas itu adalah mendekati nilai A. Ada yang mau ditanyakan? Reva, ada yang mau ditanyakan? Oke, yang selanjutnya yang ketiga itu ada kaidah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita lihat bentuk umumnya. Limit fx plus minus gx saat x mendekati a sama dengan limit fx x saat x mendekati a plus minus limit gx saat x mendekati a. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Oke, kita lihat bentuk umumnya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Oke, untuk selanjutnya akan kita jabarkan seperti bentuk umumnya. Limit 3x kuadrat saat x mendekati 3 tambah limit 5x saat x mendekati 3 min limit 7 saat x mendekati 3. Oke, langsung kita substitusikan. 3 kali x di sini adalah 3 kali 3 kuadrat plus 5 kali 3 min 7. Oke, selanjutnya adalah 35. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Budi? Nanti dari soal ya, dari soal sebelum jelasnya apa namanya menjawab di depan siapa. Budi ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke nomor 4. Oke, di sini di nomor 4 ada limit yang namanya limit perkalian. Kita tulis dulu contoh soalnya. Oke, di sini ada bentuk umumnya. Limit x mendekati a limit x mendekati a fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a fx dikali limit x mendekati a gx. Oke, sini kita ke contoh soal itu. Limit x mendekati 3 2x dikali x kuadrat. Limit x mendekati 3 2x dikali limit x mendekati 3 x
kuadrat. Kita tulis 2. X ini sini sudah diketahui bahwa X mendekati 3. Ya. Dikali, ini sama juga X nya sudah diketahui. Berarti 3 kuadrat. 2 kali 3 itu adalah dikali 3 kuadrat itu 9. Totalnya 54. Oke, ini untuk limit perkalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Untuk perkalian ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, kaidah limit nomor 5. Kaidah limit nomor 5 bentuk umumnya itu limit x mendekati a fx dibagi gx. Ini tuh limit yang nomor 5 tuh kaidahnya bentuk umumnya pembagian. Sama dengan limit x mendekati a fx dibagi limit x mendekati a gx. Ada syaratnya yaitu limit gx x mendekati a tidak sama dengan 0. Contohnya ini limit x mendekati 1, 5x plus 1 dibagi 3x min 1. Berarti ini kan bentuk umumnya kan seperti ini, tinggal dimasukin aja, berarti sama dengan limit x mendekati 1, 5x plus 1 dibagi limit x mendekati 1, 3x min 1. Cara selanjutnya itu substitusi 5 dikali 1 ditambah 1 dibagi 3 dikali 1 minus 1. 5 dikali 1 5 ditambah 1 dibagi 3 dikali 1 3 min 1. 5 ditambah 1 6, nanti kurang 1 oh ya bener ya, saya menyebut ya. Oh, 3 dikali 1 sama dengan 2, hasilnya 3. Ada yang ditanyakan dari limit pembagian? Dari limit pembagian. Kalau tidak ada, lanjut di limit kaidah nomor 6. Oke, untuk nomor 6 sendiri ada kaidah limit perkalian konstanta. Nah, di situ ada bentuk umumnya limit k kali fx saat x mendekati a sama dengan k limit k kali limit fx saat x mendekati a. Nah, kita lihat bentuk umumnya k itu kita keluarkan dari operasi limit. Kenapa k dikeluarkan dari operasi limit, tidak digabung? Karena k itu tidak bergantung pada nilai x, dan saat nilai x mengalami perubahan maka itu tidak akan mempengaruhi nilai k itu. Jadi kita masuk ke dalam contoh soal limit 2x kuadrat saat x mendekati 3 sama dengan 2 limit x kuadrat saat x mendekati 3. Nah, di sini 2 ini adalah nilai konstanta yang kita keluarkan tadi. Kenapa kita keluarkan ini? Untuk mempermudah mencari nilai fx. Nah, untuk selanjutnya nilai konstanta, karena nilai konstanta tidak mengalami perubahan, maka akan
sedangkan sebanyak yang kita jabarkan x kuadrat, x di sini adalah 3. Jadi kita masukkan 2 kali 3 kuadrat sama dengan 2 kali 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 9 sama dengan 18. Oke, untuk kaidah limit nomor 6 ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke kaidah limit nomor 7. Yang ketujuh ada aturan kaidah namanya limit dari fungsi yang dipangkatkan. Itu limit x mendekati a f x kuadrat itu sama dengan limit fx kuadrat x mendekati a. Contohnya limit fx-nya kita ganti 3y, y-nya mendekati 2. Itu sama dengan limit 3y kuadrat y mendekati 2. Langsung kita Substitusikan. Limitnya kan 3, y-nya 2. Jadi 3 dikali 2 lalu dipangkatkan. 3 kali 2 kan 6. 6 pangkat 2 itu 36. Jadi hasilnya 36. Ada yang ditanyain? Ada yang ingin ditanyakan untuk kaidah nomor 7? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke kaidah limit nomor 8. Oke, di kaidah limit ke-8 itu namanya limit akar. Kita tulis dulu contohnya. Limit x mendekati 2 akar 3 itu x. Oke, di sini kita bisa lihat dulu di bentuk umumnya itu limit x mendekati a, m itu sebagai akar. Akar m, fx sama dengan akar m limit x mendekati a, fx lebih besar dari 0. Oke, kita lanjut ke kita substitusinya. Kita langsung lanjut ke soalnya, bukan soal. Limit 5x, limit x mendekati 2, 5x. Kita tulis akar 3 5x. X ini kan sudah diketahui bahwa x mendekati 2. Jadi 5 dikali 2 akar 3 10. Ini untuk hasil dari kaidah nomor 8 yaitu limit akar. Ada yang ingin ditanyakan? Kaidah nomor 8 ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya akan disampaikan oleh teman kita. Dan selanjutnya yaitu kontinuitas. Kontinuitas itu pengertiannya dalam kamus yaitu tidak terputus atau sinambung. Suatu fungsi fx dikatakan kontinu titik x sama dengan a jika f x sama dengan a ada
jika untuk setiap titik interval nilai fungsi fx ada. Suatu fungsi y sama dengan fx dikatakan kontinu di titik x sama dengan y jika ini tuh ada 3 caranya teman-teman untuk kontinu sendiri. Yang cara pertama ini fx sama dengan c, yaitu ada cara keduanya b limit x mendekati c fx-nya ada. Selanjutnya cara ketiga limit x mendekati c fx sama dengan c yaitu ada. Selanjutnya kita soal belum kita soal. Ada selanjutnya itu jika px dan qx polinomial, maka limit px p mendekati c sama dengan p dikali c, atau limit x mendekati c qx sama dengan i dikali c. Ini tuh 2 persamaan ya, persamaan kesatunya pf, persamaan keduanya qx. Selanjutnya limit x mendekati c px dibagi qx sama dengan p dikali c dibagi qx, syaratnya q dikali c ini tidak sama dengan 0. Contohnya, apakah fungsi rasional berikut kontinu di titik sama dengan 3? Soalnya ini fx x plus 1 dibagi x min 2. Cara pertama, a f x sama dengan c ada. Berarti ini kan ini kan x-nya kan sama dengan 3 ya. Berarti tinggal substitusi f dikali 3 sama dengan 3 ditambah 1 dibagi 3 min 2. 3 tambah 1 4, 3 min 2 1, hasilnya 5. Yang cara kedua ini limit x mendekati c fx yaitu ada. Berarti limit x mendekati 3 x plus 1 dibagi x min 2 sama dengan tinggal substitusi. Berarti x ini 3 ditambah 1 dibagi 3 dikurang 2, hasilnya juga sama dengan 4. Cara yang ketiga, limit x mendekati c fx sama dengan c. Berarti fx sama dengan x sama dengan 3 sama dengan 4. Nilainya ada semua. Jadi fungsi fx x plus 1 dibagi x min 1 kontinu di titik x sama dengan 3, hasilnya itu 4. Di sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi kontinuitas. Fx sama dengan 3. Kan sini kan di cara pertama itu fx sama dengan c. Sedangkan ini fx sama dengan c, berarti hasilnya sama 4. Itu semua kontinuitas hasilnya ini dari cara 1, 2, dan 3 itu hasilnya harus sama. Nah, di sini kan kita cari nilai fx. Nah, sedangkan di sini ada bentuk umum untuk bagian kanan itu bagian c. Untuk mencari nilai fx itu sama dengan fx sama dengan c. Nah, di sini x sudah kita ketahui. Jadi c x-nya sama dengan 3. Jadi 3-nya kita substitusikan langsung. Jadi fx sama dengan 3 sama dengan 4. Kenapa?
yaitu si bilangan ini X sama dengan C. Ini C-nya itu 3. F sama dengan C. Oh. Oke? F sama dengan C, X sama dengan 3, C sama dengan 3. Oke? Paham? Gak apa-apa, tanya lagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku. Ada lagi? Naik lagi nggak naik? Di PPT-nya yang A kan 3-1, 3-1 bakal dibagi 3-1. Kenapa di papan tulis 3-2? PPT-nya salah. Oh, kirain udah salah. Iya, jadi PPT nggak semua PPT benar ya. Iya, tadi juga di bagian sebelumnya itu banyak yang salah, tapi mungkin nggak ketangkep sama mata kalian ya. Jadi PPT itu kita jangan berpatokan sama PPT-nya ya. Nah, ini di sini kita jelaskan secara merinci. Jadi masih ada yang ingin ditanyakan? Eli, cukup. Cukup lagi? Udah? Ya sih. Ini ada yang ingin ditanyakan? Lebih? Cukup. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Limit dan Nah, di sini ada limit dan tanda. Di sini kita lihat bagaimana suatu fungsi berperilaku saat variabelnya mendekati nilai yang sangat besar atau yang sangat kecil. Bisa dilihat rumusnya. Limit n mendekati tak hingga 1 per n 1 plus 1 per n pangkat n sama dengan e. E itu apa? E itu bilangan Euler, yaitu bilangan yang merupakan bilangan irasional ya, yang tak ada ujungnya dan tak berhingga. Bilangan yang tak berulang dan tak berakhir, atau bilangan yang tidak memiliki ujung ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika nilai n yang semakin besar mendekati tan hingga, maka nilai dari ekspresinya akan semakin dekat ke nilai e-nya. Akan semakin dekat. Nah, konsep ini tidak hanya teoritis, tapi juga bisa kita aplikasikan ya ke konsep nyata, yaitu terutama dalam penghitungan bunga jemu. Kita coba aplikasikan ke konsep ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bayangin kita investasiin uang 1 juta. Dengan tingkat bunga per tahunnya itu 100%. 100% per tahun. Di sini n adalah nilai frekuensi pemajuan dalam 1 tahun. Nah, semakin sering bunga dihitung, semakin misalnya dari tahunan menjadi harian, semakin besar total nilai yang kita investasikan di akhir tahun. Di sini ada tabel perbandingan frekuensi pemajukannya. Kita lihat secara visual bagaimana frekuensi pemajukan mempengaruhi hasil akhir investasinya. Untuk contohnya ini kita hitung yang 1 tahun, yang tahunan. Berarti n-nya itu 1. 1 plus 1 per 1, n-nya digaris 1, pangkat 1 terus 1 per 1 itu hasilnya 1. 1 per 1 2
2 pangkat 1 2. Nah jadi hasilnya itu 2, kalau kita rupiahin tuh jadi 2 juta. Begitupun sama kayak yang semesteran, kuartalan, yang bulanan, juga harian, diganti N-nya. Untuk yang semesteran itu 1 plus 1, karena setahun ada 2 semester, kita tulis 2 pangkat 1. Jadi 1 plus 0,5. Tulisnya di pinggir ya. Tulisnya di Jadi pinggir. hasilnya Nah, gitu. Jadi kelihatan semuanya gitu. dihitung hasilnya jadi 200 2,25. Jadi kalau dirupiahin itu 2.250.000 rupiah. Dan ketika N mendekati K3, artinya bunga terus menerus dihitung, maka hasilnya mendekati nilai E. Nilai E nya itu sekitar 2.718.28, yang berarti investasi kita menjadi sekitar itu bilangannya. Habis ini ada yang ingin ditanyakan? Yang ini 1/2 bukan 0,25 ya, 0,5. Yang mau ditanyain? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi itu semakin tahunnya semakin dia tuh 1/3 nilainya. Jadi jawabannya tuh kayak 2,7188 dan sekian. Seperti itu. Nah di sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, Kak kenapa di sini bukan Kak ya? Kenapa di sini selalu angka 1? Nah angka 1 ini adalah jumlah yang kita investasikan dalam bentuk sederhana. Jadi karena di sini kita investasikan 1 juta, jadi kita taruh di depan itu angka 1. Kita nggak mungkin masukin 1 juta ya, karena nanti dari selanjutnya akan kita tulis dalam bentuk rupiah. Jadi ini dalam bentuk sederhananya. Nah, ini N ini akan kita ganti ya. N ini akan kita ganti misal kalau kita masuk di 2 semesteran. Nah, N ini kita ganti jadi 2. Masuk di 4 kuartalan, N ini kita ganti jadi 4. Tapi tetap 1 plus 1/4. Nah, begitu pula sampai seterusnya. Sini ada yang mau ditanyakan? Ih, jangan ditanyakan aja. N. N itu adalah frekuensi pemajukannya, jadi nilai setiap tahunnya. Sedangkan dari contohnya ini kan 1 tahun, 2 semester, 4 kuartalan. Berarti si N itu diganti dengan ini kan contohnya kan 1 tahun, berarti N nya kan 1. Kalau misalnya 2 semester, berarti N nya itu 2. Dan begitu pun selanjutnya. Kalau misalnya kita mau pakai 3 semester, berarti N nya itu 3. Jadi N itu frekuensi pemajukan bunga ya dalam setahun. Nah untuk tabel di atas ada yang ingin ditanyakan?
N mendekati 0, kita akan mendapatkan angka 1/3. Kenapa 1/3? Coba kita buktiin. Oh ya, kalau sebelumnya ini tuh disebutnya basis. Ini pangkat 1/n, ini disebutnya eksponen. Kenapa hasilnya 1/3? Karena basisnya itu kan 1 plus 6 plus n, 1 plus n kan n nya 0, jadi 1. Yang kedua itu eksponen, itu pangkat 1/n, n nya juga 0 ya, jadi hasilnya itu tak hingga. Jadi ini yang dihitung satu-satu, hasilnya 1/3. Nah, jadi baik N mendekati tahingga ataupun N mendekati 0 itu hasilnya tetap Euler. Ada yang mau ditanyain? Ada yang ditanyakan? Karena sebelumnya itu kan bentuk tahingga kan, dengan ini itu bentuk tak tentu. Bentuk tak tentunya itu 1 pangkat tahingga. Jadi itu ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama memakai basis dan yang kedua memakai eksponen. Basisnya itu 1 plus n mendekati 1 plus 0 yaitu 1. Selanjutnya itu eksponen 1 per n mendekati 1 per 0 yaitu tahingga. Jadi kalau misalkan 1 per 0 nya itu hasilnya itu tetap tahingga. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang ini? Oke, nggak ada yang ingin ditanyakan, jadi kita masuk ke kesimpulan. Ini saya hapus ya. Kalau udah dihapus nggak usah nanya lagi ya. Oke, untuk kesimpulan sendiri. Kesimpulan limit dalam ekonomi merujuk pada konsep matematika ya. Ini kaitan matematika dengan ekonomi. Nah, dalam konteks ekonomi sendiri, limit membantu dalam menghitung biaya marginal dan laju perubahan fungsi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam ekonomi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, limit digunakan untuk mendekati nilai tertentu dalam batasan yang ditentukan. Nah, yang kedua, dalam ekonomi, ini juga digunakan untuk menentukan biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum yang merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan untuk yang terakhir, konsep limit ini tidak hanya berguna dalam matematika, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari seperti pengukuran dan perhitungan yang seringkali tidak dapat mencapai hasil yang ekstra. Oke, sekian dari untuk slide kita, untuk presentasi kita sampai di sini. Untuk di akhir materi ada contoh soal yang telah disediakan dari PPT yang disediakan oleh Universitas Dasar Informatika untuk teman-teman semua. Jika ada waktu mungkin kita bisa kerjakan contoh soal itu. Ada 5 soal ya teman-teman. Jadi 1 soal kerjakan, nanti itu kita bahas bareng-bareng. Soal pertama ini. Teman-teman bisa buka slide yang ada di
revisi. Di slide akhir itu ada contoh soal. Di sini tidak bisa kita tampilkan karena takutnya chat saya tersebar. Jadi teman-teman bisa buka masing-masing di HP. Di situ ada contoh soal yang kita kerjakan sama-sama. Oke, untuk nomor 1. Nih contoh soal nomor 1 ada ini ya, ini contoh soalnya. Di situ belum ada penjelasannya ya. Ini teman-teman ada yang mau bantu mengerjakan tidak? Oke, Gerald. Siapa? Reva, oke Reva. Bukan, Gerald tuh mau maju. Gerald. Oke, Gerald. Jawabannya nanti jelasin bantuin kita. Di sini teman-teman ada yang ingin dikoreksi Atau teman-teman punya jawaban yang berbeda dari Gerald? Boleh kalau ada yang ingin. Silakan, Rizky lah. ada yang kurang benernya iya ada yang dikoreksi sebenarnya hasilnya sama tapi ini kan pakainya x kuadrat min 3x jadi pakai yang cara menghitung limit yaitu pakai pemfaktoran sebenarnya sama jawabannya cuma ini pakai pemfaktoran pakainya pemfaktoran limit x mendekati 2 x kuadrat min 3x x plus 1 pemfaktoran x kuadrat min 3x itu yaitu x min 3 dibagi x plus 1 kenapa ini bisa jadi x min 3 di rumus pemfaktoran itu ada bentuk umum rumus umumnya tuh AB plus AC sama dengan AB plus C jadi kalau misalkan sudah difaktorkan yang atasnya ini x kuadrat dengan 3x selanjutnya tinggal disubstitusi langsung substitusinya x nya ini 2 min 3 dibagi 2 plus 1 2 dikali 2 4 2 dikali min 3 6 dibagi 2 ditambah 1 3 4 min 6 sama dengan min 2 per 3 hasilnya seperti ini. Oke, nah ada yang memiliki jawaban lain? Cara Gerald dan ini bukannya salah tapi kurang tepat aja untuk hasilnya. Oke, kita tanya sama Bapak, Pak ini udah benar belum? Oke, karena sudah di ACC jadi kita
dari hasil nomor 2 nanti. Ada yang memiliki jawaban yang beda dari ini? Ada yang aneh atau sama? Nah, untuk jawaban kalian sama. Ini untuk nomor 2 ini dia menggunakan kaidah penjumlahan dan pengurangan ya. Kurang satu cara lagi. Ya, di sini masih ada satu ini lagi, limit 3x. Tapi nggak usah kita tulis karena ini langsung substitusikan untuk mempersingkat waktu teman-teman. Nah, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 2? Oke? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ada yang ingin bantu jawab nomor 3? Oke, Budi, silakan. Pak, ini udah benar belum? Teman-teman. Soalnya Dari jawaban Budi ada yang ingin dikoreksi? Atau sudah sama? Nol dikurang 9 hasilnya? 9? Oh iya benar. Benar minus. Minus kan? Minus 9 kan? Tapi di sini nggak ada minus. Iya. Di pilihannya nggak ada